Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Cut Nyak-Dien, Medan. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas oleh mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Politik Hukum yang ada di Indonesia. Politik hukum nasional yang ada di Indonesia bukan hanya tentang pembuatan undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan dipertahankan dalam praktiknya sehari-hari. Ada beberapa contoh tentang bagaimana undang-undang diterapkan dan dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu penegakan hukum terhadap kejahatan. Undang-undang pidana yang mengatur berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan dan kekerasan, penegakan hukum oleh kepolisian, jaksa dan sistem peradilan. Yang contohnya ketika seseorang melaporkan kasus pencurian, kepolisian akan menyelidiki kasus tersebut, jaksa akan mengajukan dakwaan, dan pengadilan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan larangan diskriminasi diterapkan dalam praktek sehari-hari melalui penegakan hukum dan keputusan pengadilan. Misalnya, jika seseorang merasa hak dan privasinya dilanggar, dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak-haknya. Regulasi bisnis dan perpajakan. Undang-undang yang mengatur bisnis dan perpajakan diterapkan dalam praktek sehari-hari melalui proses perizinan pembayaran pajak dan penegakan aturan oleh otoritas terkait. Perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan ini dalam setiap transaksi. Sedangkan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menegakkan aturan tersebut dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar. Perlindungan lingkungan. Undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan seperti larangan pencemaran udara dan air, pengelolaan limbah, dan konferensi sumber daya alam diterapkan dalam praktek sehari-hari melalui pemantauan dan penegakan hukum. Badan lingkungan pemerintah dan lembaga lainnya yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum undang-undang ini dan mengambil tindakan terhadap pelanggar. Perlindungan konsumen. Undang-undang yang melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan seperti penipuan produk cacat atau praktek pemasaran yang menyesatkan diterapkan dalam praktek sehari-hari melalui penegakan hukum otoritas pengawas konsumen dan pengadilan konsumen. Konsumen dapat mengajukan keluhan jika merasa hak-haknya dilanggar, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menindak pelanggar tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Konsep politik hukum nasional. Konsep politik hukum nasional yang merupakan pondasi yang mendasar dalam mengatur dan mengarahkan sistem hukum suatu negara. Yang hal ini melibatkan serangkaian kebijakan, proses yang bertujuan untuk membentuk kebijakan dan menerapkan dan menjaga hukum di tingkat nasional. Politik hukum ini dipandang sebagai elemen yang penting dan saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam menentukan arah serta karakteristik hukum dalam suatu negara. Para ahli seperti Profesor James Smith dalam bukunya yang berjudul
National Legal System and Globalization, New Role of Politics and Law, memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami kompleksitas politik hukum nasional. Dalam bukunya, Smith membahas bagaimana politik hukum nasional beradaptasi dengan tantangan-tantangan modern seperti globalisasi dan perubahan sosial, serta memberikan pandangan tentang strategi untuk memperkuat sistem hukum nasional. Melalui pemahaman dan mendalam tentang politik hukum nasional, negara dapat mengembangkan kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika politik dan sosial. Dengan demikian, konsep politik hukum nasional menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan berkualitas dalam suatu negara. Sebelum sebuah undang-undang disahkan, terjadi serangkaian diskusi, negosiasi, dan konsultasi antara berbagai pihak terkait, termasuk anggota parlemen, ahli hukum, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini mencerminkan dinamika politik hukum nasional yang dimana kepentingan dan pandangan dari berbagai kelompok dan individu harus dipertimbangkan dengan cermat. Dan selain itu, politik hukum nasional juga terlibat dan terlihat dalam implementasi dan penegakan undang-undang. Pemerintah harus mengatur dan mengawasi bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di lapangan, serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan keadilan bagi semua warna, dan ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta keterlibatan aktif di masyarakat dalam mengawasi dan mendukung proses penegakan hukum. Dengan demikian, proses pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum adalah contoh konkret dari konsep politik hukum nasional di mana politik dan hukum saling berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan hukum dalam suatu negara. Peran politik hukum nasional ini merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem hukum suatu negara. Politik hukum nasional mencangkup serangkaian kebijakan, proses, dan dinamika yang mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum di tingkat nasional. Dalam konteks ini, politik dan hukum saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menentukan arah serta karakteristik hukum dalam suatu negara. Selain itu, politik hukum nasional juga memainkan peran penting dalam implementasi dan penegakan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penerapan hukum di lapangan serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan berkeadilan bagi semua warga. Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan mematuhi hukum. Hal ini tercermin dalam karya The Role of Legal Politics in Upholding Justice yang ditulis oleh Profesor John Doe. Buku ini diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2020 dan terdiri dari beberapa bab yang membahas berbagai aspek politik hukum nasional. Bagian yang terkait dengan peran politik hukum nasional dapat ditemukan pada halaman 40-65.
Tantangan dalam politik hukum nasional. Tantangan dalam politik hukum nasional di Indonesia mencangkup sejumlah masalah yang kompleks dan mempengaruhi integritas serta efektivitas sistem hukum negara ini. Dan beberapa tantangan kunci termasuk politisasi hukum, korupsi, interferensi politik, ketidaksetaraan akses keadilan, dan lambaannya reformasi hukum. Kesimpulan, politik hukum nasional memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan hukum sebuah negara. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, peran dan tantangan yang dihadapi kita dapat melakukan langkah-langkah untuk memperkuat politik hukum nasional guna menjamin penerapan hukum yang adil dan berkeadilan dalam masyarakat. Kedaulatan hukum mengindikasikan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, dan semua individu termasuk pemerintah harus mematuhi hukum tersebut. Politik hukum nasional bertujuan untuk mengatur proses pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum serta mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Namun, politik hukum nasional juga sering kali kita hadapkan pada berbagai tantangan seperti politisasi hukum, korupsi, interferensi politik, ketidaksetaraan akses keadilan, dan lambaannya reformasi hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah untuk menikmati pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, menikmati transparansi dalam proses pembentukan hukum dan memberantas korupsi di lembaga-lembaga hukum, serta melindungi independensi lembaga hukum dan memastikan akses yang merata terhadap sistem hukum bagi seluruh warga negara. Sekian dan terima kasih.